Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya kita butuh banget yang namanya Google Translate? Kenapa nggak dari dulu aja kita semua di seluruh dunia ngomong pakai satu bahasa yang sama? Nah ternyata, jawaban buat pertanyaan besar ini tuh tersembunyi jauh di masa lalu nenek moyang kita. Kita kan sama-sama manusia, tapi kok bisa ya kita punya ribuan cara berbeda buat ngobrol? Harusnya kan hidup jadi lebih gampang kalau bahasanya cuma satu. Pertanyaan yang kelihatannya simple ini ternyata membuka sebuah kisah yang luar biasa banget tentang perjalanan kita sebagai manusia. Oke, untuk nemuin jawabannya, kita harus lompat ke mesin waktu. Yuk, kita mundur jauh ke belakang. Jauh banget ke masa di mana nenek moyang kita hidupnya masih dalam kelompok-kelompok kecil yang terpencar. Zaman sebelum ada negara, apalagi internet. Coba dibayangin, sebuah dunia di mana nggak ada internet, nggak ada telepon, bahkan jalan raya pun belum ada. Manusia itu hidupnya berkelompok, tapi terisolasi satu sama lain, kepisah sama jarak yang luar biasa jauh. Nah, di dalam keterpisahan inilah, setiap kelompok mulai ibaratnya merajut cara komunikasi mereka sendiri, menciptakan bahasa yang unik buat mereka. Sekarang, kita bakal lihat gimana ceritanya perpisahan ini justru jadi kunci utama yang memicu lahirnya ribuan bahasa. Ini nih, inti dari semua keragaman bahasa yang kita lihat sampai hari ini. Dan yang misahin mereka itu bukan hal sepele loh. Kita ngomongin soal pegunungan yang menjulang tinggi, samudra yang luas yang gak kebayang, gurun pasir yang gak ada ujungnya, sama hutan yang super lebat. Karena terisolasi oleh alam, bahasa di tiap kelompok pun berkembang di jalurnya masing-masing. Pelan-pelan tapi pasti jadi makin beda satu sama lain. Biar gampang, ini tuh ibaratnya kayak kita lagi main game online. Setiap kelompok itu seolah-olah main di servernya sendiri-sendiri yang dipisahin sama geografi. Ya, karena nggak ada koneksi, bahasa mereka pun berevolusi sendiri-sendiri. Nggak nyambung kan? Poin paling pentingnya tuh ini, bahasa itu nggak pernah diam. Dia itu hidup, dia bernapas kayak makhluk hidup aja gitu. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahasa itu terus-terusan berubah, beradaptasi, dan berevolusi. Contoh paling keren buat ini, kisah bahasa Latin. Jadi, waktu Kekaisaran Romawi masih berjaya, bahasa Latin dipakai di mana-mana. Tapi, pas kekaisarannya runtuh, komunitas-komunitas ini jadi terisolasi lagi. Lewat ratusan tahun, bahasa Latin di tiap wilayah itu udah berubah total. Sampai akhirnya melahirkan bahasa-bahasa baru yang kita kenal sekarang. Ada Italia, Perancis, Spanyol. Ini bukti nyata gimana satu bahasa induk bisa bercabang jadi banyak banget. Ternyata, nggak cuma soal jarak dan waktu loh. Ada dua pemain besar lain yang ikut campur dalam membentuk peta bahasa dunia. Yang pertama, kekuasaan politik, dan yang kedua, keunikan budaya. Jadi, di satu sisi, ada yang namanya kekuatan penaklukan. Ini terjadi waktu suatu bangsa yang kuat menyebarkan bahasanya lewat kekuasaan. Nah, di sisi lain, ada kekuatan lingkungan, di mana cara hidup dan alam sekitar sebuah kelompok itu secara alami membentuk bahasa mereka dari dalam. Contoh paling gampang soal penaklukan, ya Kerajaan Inggris. Waktu mereka melakukan ekspansi dan menjajah banyak wilayah, mereka juga membawa bahasa mereka. Inilah alasan utama kenapa sekarang bahasa Inggris jadi salah satu bahasa internasional yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Dan ini yang keren, bahasa itu kayak cermin dari cara hidup kita. Coba bayangin, komunitas nelayan pasti punya puluhan kata buat ngegambarin laut, jenis-jenis ikan, atau cuaca. Beda banget sama masyarakat pegunungan, yang kosakatanya justru kaya banget buat ngejelasin soal lereng, bebatuan, atau tanaman di dataran tinggi. Oke, jadi setelah kita ngerti semua faktornya, isolasi, waktu, kekuasaan, dan budaya, sekarang kita lihat hasilnya. Dan wow, skala keragaman bahasa di planet kita ini bener-bener bikin tercengang. Siap-siap ya, karena angkanya ini gila banget. Saat ini ada lebih dari 7.000 bahasa yang dipakai di seluruh dunia. 7.000! Coba bayangin, ada 7.000 cara berbeda buat ngungkapin pikiran, cerita, dan budaya manusia. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh loh. Coba lihat Indonesia aja. Di negara kepulauan kita ini ada lebih dari 700 bahasa daerah. Itu artinya hampir 10% dari seluruh bahasa di dunia ada di sini, di Indonesia. Luar biasa kan? Oke, jadi kalau kita simpulkan, kenapa sih bahasanya bisa banyak banget? Jawabannya itu kayak resep kue, ada beberapa bahan utamanya. Ada manusia yang terisolasi secara geografis, ada waktu yang berjalan sangat panjang, ditambah lagi pengaruh dari kekuasaan, dan yang terakhir, cerminan dari budaya yang unik. Jadi pada akhirnya, banyaknya bahasa ini tuh bukan bug atau kesalahan sistem, justru ini tuh fiturnya.
fitur terkeren dari peradaban manusia. Setiap bahasa itu kayak jendela yang unik buat ngelihat sejarah, budaya, dan cara pandang yang beda-beda. Inilah yang bikin dunia kita kaya dan menarik banget. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Gimana menurut kamu? Apa dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita semua ngomong pakai satu bahasa aja? Atau justru keragaman ribuan bahasa ini adalah harta karun yang harus kita jaga dan kita rayakan? Coba deh, pikirin.